paling sedikit 39 sasaran yang sudah dinyatakan. Lalu ada juga sekitar 34 juga yang harus kita cegah. Itu sebenarnya data cukup banyak untuk desa Nogekusa, tapi kalau kita sudah bersatu, saya yakin kita akan bisa berhasil. Sekian dan terima kasih. Salam. Baik, sekali lagi mari kita sama-sama memberikan tepuk tangan yang meriah kepada beliau karena beliau telah meluangkan waktu untuk datang berkunjung di desa kita. Mari kita terima kasih kepada Ibu Manajer ASN Sidi Bethesda yang sudah menjelaskan maksud dan tujuan hari ini. Acara yang berikut sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi oleh Kepala Desa Nauke. Kepada Bapak Kepala Desa, waktu dipersilakan. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Tuani, yang saya hormati Ibu Sidi Bethesda ini bersama jajaran, yang saya hormati Ketua Pokjambat Kabupaten Melaka, Mama, yang saya hormati Kepala Puskesmas Bobau bersama staf, yang saya hormati pendamping Kecamatan Kahumon bersama Kahumon, yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Desa Nogekusa, yang saya hormati Kaur Kasih Pandusun RT RW Desa Nogekusa, khususnya orang tua sasaran Desa Nogekusa yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Baik. Jadi saya minta supaya sebentar orang tua sasaran khususnya Desa Nogekusa, apa yang sudah disampaikan Ibu Manajer atau Mama Bupati, kita harus dengar dan pulang, kita harus jalankan sesuai dengan apa yang kita dengar. Lebih akan bisa. Baik. Jadi Mama Bupati, saya minta kami di Desa Nogekusa ada 39 sasaran. Kami tidak janji, tapi kami bersama-sama dengan puskesmas, tenaga kesehatan di desa, sama-sama untuk kalau bisa angka harus gitu. Tadi Ibu Manajer bilang apa? Lihat tamu, tapi harus lihat kita juga pribadi, rumah tangga kita. Kalau tidak, kita yang kurang gizi atau kurang sehat, kembali ke kita pribadi. Jadi kami pemerintah desa tidak tinggal diam. Nanti untuk 3K saya minta supaya kepala dusun, aparat kita sama-sama turun tiap dusun, rumah ke rumah, supaya kalau bisa tahun depan anggarkan dana sedikit untuk masyarakat desa Nogekusa. Jadi saya minta kalau sekarang kita bergerak ke dusun, aparat bergerak dari sekarang untuk siap kandang, kolam, dan kebun. Dan Ibu
Mama Bupati sementara ada yang sudah, tapi masih 85% yang belum. Jadi kami usahakan dari desa pusat dengan puskesmas, tenaga kesehatan di desa, aparat desa, kami sama-sama untuk bisa kami. Mungkin itu saja dari pemerintah desa. Sebentar kita dengar supaya pulang kita bisa jalankan. Jadi atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa, pembukaan akan pertemuan rembuk stunting ini saya buka dengan resmi. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah membuka acara kita pada pagi hari ini. Acara yang berikut, mungkin sebelum kita lanjut, kami ada siap suguhan sirip pinang. Jadi sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, mungkin kita suguhan sirip pinang dulu. Kepada petugas dipersilakan. Baik, acara yang berikut arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka. Kepada Ibu, waktu dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Shalom. Sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Desa Nakekusa, yang sama saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Wabau bersama staf, yang sama saya hormati pula Ibu Heni dari Yayasan Yakub Bethesda, Ketua Pokja 4 PKK Kabupaten, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Nokekusa, aparat Desa Nokekusa, singkatnya Bapak Ibu, hadirin semua yang saya hormati dan saya cintai. Pagi itu kami ada rapat tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten di Betun, yang saya lihat juga Bapak Desa hadir di sana waktu itu. Nah, kemudian sorenya saya bertemu dengan Ibu Heni selaku manajer Yayasan Yakub Bethesda di Kabupaten Melaka. Jadi kami berbincang-bincang banyak hal. Kemudian beliau menyatakan bahwa sementara ini ada kegiatan rembuk stunting di beberapa desa yang menjadi binaan daripada Yakub Bethesda. Saya langsung tertarik karena sebenarnya tahapan daripada kegiatan untuk penurunan angka stunting ini salah satunya adalah rembuk stunting. Jadi dari rembuk stunting ini baru kita bisa mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita, sehingga mengapa angka stunting masih sangat tinggi di suatu wilayah, termasuk Desa Nokekusa. Stunting, sehingga kita bisa bekerja sama-sama dengan berbagai sektor terkait, termasuk di dalamnya adalah Yayasan Yakub Bethesda. Dan ini yang sudah dilakukan oleh Ibu Heni bersama stafnya ini sesuatu yang luar biasa. Saat ini yayasan ini sedang membina 10 desa, ya. Bukan hanya dalam hal
penanganan stunting saja, tetapi menyangkut pengolahan makanan dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang positif yang perlu kita dukung, dan ini memerlukan kerjasama lintas sektor. Harus ada dukungan dari Bapak Bupati, harus ada dukungan dari Bapak Wakil Bupati, harus ada dukungan dari seluruh pemimpin yang ada di Kabupaten Melaka, termasuk Bapak Camat, Bapak Desa dengan aparat, Bapak Kepala Puskesmas dengan seluruh staf, dan Bapak Bupati sudah punya program yang bagus. Ada K3, ada program orang tua asuh untuk mempercepat penurunan stunting ini. Tetapi saya melihat bahwa itu belum maksimal. Karena itu saya melihat bahwa ini lembaga swadaya masyarakat ataupun yayasan dari Bethesda ini, mereka membuat hal-hal yang sangat positif yang perlu kita dukung. Karena itu saya berkeinginan untuk hari ini hadir di sini. Saya mau ikut menyaksikan rembuk stunting ini, sekaligus memberi masukan dan arahan yang diperlukan apabila itu diminta. Nah, jadi ini tujuan kedatangan kami seperti itu. Jadi saya mohon maaf Bapak Desa, Ibu Ketua, memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya karena saya ingin ini normal saja, tidak ada penerimaan dan sebagainya, karena tadi Ibu Hedi sudah bilang kalau ada tamu pasti kita heboh, ya. Tapi memang ini tradisi kita tidak bisa hilangkan, ya. Tapi tidak apa-apa, ini bagian daripada adat kita. Tetapi saya ingin supaya saya hadir di sini adalah sebagai bagian dari tim percepatan penurunan stunting, supaya kita melihat bersama-sama hasil rembuk ini nanti seperti apa, sehingga Bapak Desa sebagai yang memegang pemerintahan di wilayah Desa Naukekusa bekerja sama dengan Bapak Camat, dengan Bapak Kepala Puskesmas, dengan yayasan, dan juga dengan PKK, kita bersama-sama coba melihat kekuatan apa yang kita punya, kelemahan apa yang kita punya, sehingga itu menjadi satu rangkuman, satu kebijakan yang akan kita ambil berdasarkan apa yang kita punya saat ini. Contoh misalnya, kekurangan kita adalah air bersih, tetapi tadi saya dengar air bersih sudah tidak masalah lagi di sini. Kebersihan lingkungan menjadi masalah. Ayo kita atasi bersama-sama bagaimana. Nah, tadi Bapak Desa bilang kita untuk pemanfaatan tanaman pekarangan 3K-nya baru ada 15% kira-kira. Nah sekarang bagaimana kita bersama-sama berembuk mencari kesepakatan, kita mau mulai kapan dan kepada siapa, mulai dari mana, terus sampai kapan kita akan mendapatkan bantuan-bantuan pemikiran ini, kapan kita ingin mandiri supaya keluarga kita sejahtera, tetapi dari usaha kita sendiri. Nah ini juga penting, ya. Karena sebenarnya kita punya. Kita orang Malaka ini kalau orang bilang kita miskin, saya tidak setuju. Saya nomor satu yang saya tidak setuju. Karena apa? Apakah ada dari kita yang pergi minta-minta di lampu merah di Betun sana? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang pergi minta-minta makan di rumah makan karena lapar? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kita punya satu kekuatan bahwa kita punya makanan di rumah. Benar? Benar. Nah, ini kekuatan kita. Kita punya tanah yang subur, benarkah? Benar. Ya. Nah ini yang menjadi kekuatan kita yang harus kita kembangkan, ya kan? Kita punya kemampuan, kita sehat, anggota tubuh lengkap, ya kan? Bisa berpikir normal, bisa bekerja keras. Nah sekarang apa yang kurang di kita? Nah ini yang harus kita lihat sama-sama supaya itu kita atasi bersama-sama. Ada yang membimbing, ada yang mengarahkan. Nah kalau misalnya kita kurang apa? Oh kalau ini pelihara ikan di sini kurang cocok karena airnya susah, kita ganti dengan yang lain. Jadi Bapak Desa sebagai yang memegang kuasa di wilayah ini Desa Naukekusa, dia bisa memikirkan nanti bersama-sama karena tadi sudah ada masukan-masukan dari mama-mama yang anak-anaknya mengalami stunting. Ya ini yang mau kita dengar hari ini. Jadi mama-mama tidak boleh malu untuk omong, ya kan? Oh saya biasanya
tapi gagal panen, atau biasanya kami kalau pelihara ayam selalu ada penyakit misalnya, ya kan? Atau tanam sayur kalau musim begini air kurang sehingga sayur tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, harus buat apa? Nah, ini yang harus kita rundingkan bersama-sama, ya. Atau kami pelihara ayam, tadi Bu Eni bilang jual semua karena adat, ya kan? Urunan adat ini terlalu keras, Mama. Jadi kalau kita tidak urunan, kita malu. Karena kita orang Melaka, lebih baik kita mati daripada kita malu. Benar kan? Di Lampung Pusat juga begitu. Ya, betul. Nah, kami mau kalau tamu datang, kami harus potong ayam. Biar hari-hari kami makan kosong tidak apa-apa. Kalau mau bupati dong datang, kami mesti potong ayam. Jadi tadi Ibu Eni sudah bilang, boleh karena itu kita menghargai tamu, tetapi jangan sampai hari-hari anak-anak kita juga makan kosong, ya kan? Karena kita tunggu tamu kapan tamu datang, ya kan? Nah, jadi ini yang harus kita kurangi, pola pikirnya kita perbaiki, ya. Kalau adatnya kita tidak mau malu, berarti apa? Kita harus kerja lebih keras, karena kebutuhan di dalam rumah tangga juga tidak boleh kita kurangi hanya gara-gara adat, ya kan? Anak-anak perlu makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya tumbuh kembang mereka itu menjadi bagus. Nah, kalau ada lebih, silakan dijual, ya kan? Karena kita perlu untuk kebutuhan yang lain. Beli baju, ya kan? Beli beras, misalnya kalau di sini tidak ada sawah. Jadi itu yang kita pakai. Jadi bagaimana kita mengatur, kita punya kehidupan di dalam keluarga, supaya jangan sampai kita berkekurangan. Kita mampu untuk urunan adat, tetapi untuk beli makanan bergizi untuk anak-anak kita tidak mampu. Ini yang tidak boleh. Kita harus rubah pola pikir kita yang seperti itu. Kita mampu urunan adat besar karena di rumah kita juga sudah hidup cukup. Ya, begitu ya. Jadi bukan berarti mengecilkan adatnya, tetapi kerja lebih keras. Ya kan? Nah, misalnya mama-mama, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak stunting tidak boleh berkecil hati, ya. Mari kita berusaha supaya angka stunting ini kita tiadakan kalau boleh. Dengan cara ya tadi pola asuhnya diperbaiki, ya kan? Pola makan anak diperbaiki. Kalau anak makan satu hari berapa kali mama-mama? 3. Anak makan berapa kali satu hari? 3 kali. Pagi makan jam berapa? Jam 8 pagi. Jam 7, jam 8. Terlalu siang. Ya. Jadi mama bangun lebih pagi supaya paling lambat jam 7 anak sudah harus makan. Ya kan? Jadi mama harus, jangan mama pagi-pagi bangun beras tidak ada misalnya. Tadi malam mama lupa cek. Akhirnya mama tidak masak, anak menangis karena lapar, mama kasih HP supaya anak bermain. Anak diam kan? Ya. Diam, tapi dia pegang tidak main HP. Tidak. Tidak kenyang, dia lapar tetap. Malah sudah kembung perutnya dengan angin karena terlambat makan. Akhirnya jam 9 baru mama kasih makan, tidak mau makan lagi. Padahal mama sudah siapkan yang enak, ada bubur, ada sayur sedikit, ada telur dadar, ya kan? Nah begitu mau kasih, anak tidak mau lagi karena perutnya sudah kembung, karena sudah lewat jam. Akhirnya yang makan siapa?